Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maesyaro dengan NIM 211030043. Di sini saya akan memaparkan materi terkait model manajemen kurikulum nasional Indonesia tahun 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 KTSP, dan 2013 K13. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 bertujuan untuk bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Contoh penerapan kurikulum 1968 adalah metode EJA ketika pembelajaran membaca. Begitu juga pada mata pelajaran lain, yaitu anak belajar melalui unsur-unsurnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kurikulum 1975, yaitu menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pembelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, pengembangan sistem instruksional PPSI, sistem yang senantiasa mengarah pada tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon, rangsang jawab, dan latihan atau drill. Selanjutnya, yang ketiga, kurikulum 1984, yaitu berorientasi kepada tujuan instruksional didasarkan oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif, terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosi dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dan ranah kognitif, efektif, maupun psikomotor. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan serta mengerti. Untuk menunjang pengertian, alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila, NIM 211030042. Langsung saja, di sini saya akan membacakan materi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial.
Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen, atau terbuka. Dimungkinkan lebih dari satu jawaban dan penyelidikan. Kurikulum 2004 menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi, bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Kurikulum 2013 penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi, bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, dan lain-lain. Sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.